Lalu sekarang nggak mau pakai Pertamina gara-gara etanol, kita bikin peraturan semua pom bensin harus campur dengan etanol. Ini apa? Kok dia mau rusak mesin orang, dia memaksa orang, dia memonopoli. Menteri begini pecat, ini merusak negara, bikin malu di dunia, betul? Kepada semua pejabat dari yang bawah sampai yang atas, sopanlah terhadap rakyat dan jangan korupsi. Saya mau tanya nih, korupsi bahaya tidak? Bahaya tidak? Dulu zaman Pak Harto, korupsi bukan nggak ada, ada. Tapi korupsinya di kolong meja, Bu. Korupsinya di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Karena masih ada rasa malu. Malu, jadi korupsinya nggak banyak. Nah sehingga apa? Pembangunan tetap jalan, pajak-pajak tetap rendah, saudara. Kenapa? Karena nggak banyak yang korupsi. Nah begitu kita reformasi tahun 98, korupsinya naik angka. Yang tadinya di kolong meja, sekarang korupsinya di atas meja. Korupsinya naik di atas meja. Artinya apa? Makhluknya mulai hilang. Makhluknya mulai hilang. Akibatnya apa? Reformasi menjadi reformasi. Nah, kenapa? Karena banyak pabrik gulung tikar, banyak orang di PHK. Akhirnya bergantilah 2014. Selama 10 tahun kita dipimpin oleh presiden. Siapa tuh namanya itu kemarin? Udah lu jangan nyebut-nyebut nama. Tapi yang disebut benar. 10 tahun apa yang terjadi saudara? Zaman Pak Harto korupsi di kolong meja, reformasi korupsi di atas meja. Zaman yang kemarin korupsi sama meja-meja ini berhari semua. Kacau tidak? Ayo saya tanya, jawab yang jujur. Kacau tidak? Kacau tidak? Kondisi semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau perbaiki? Biarkan atau kita ubah? Siap berjuang? Akbar. Ada yang bertanya, Habib bagaimana cara rubahnya? Simple, revolusi akhlak. Revolusi akhlak, akhlak kita perbaiki. Orang yang korupsi nggak punya akhlak. Saudara, nggak punya akhlak mereka. Orang yang jadi pejabat mau jahat, nggak sopan kepada rakyatnya, tidak punya akhlak, saudara. Dan gawatnya lagi di Indonesia ini, saudara, ada pejabat pengen anaknya jadi presiden atau wakil presiden. Di undang-undang nggak boleh karena umurnya belum cukup, jadi robah undang-undangnya. Terus ada jenderal pengen anaknya jadi tentara. Syarat jadi tentara tingginya mesti 160 cm, anaknya tingginya cuma 155. Saudara, aturannya yang diubah supaya anaknya masuk. Udah anak pendek aja, pakai aturan yang diubah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini yang terjadi, saudara. Banyak pejabat model begitu tuh nggak punya akhlak. Saudara, orang kalau anaknya sudah tidak memenuhi kriteria, nggak usah. Anaknya kan bisa jadi dokter, saudara, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat yang lain. Kenapa undang-undang dua kodok? Oh, anak saya ini mau jadi tentara, nurunin saya, tapi tingginya nggak cukup. Coba aturannya. Dirobah itu jenderal. Namanya Jenderal Baliho. Kenal gak? Tahu? Tahu? Iya, yang dulu foto saya diturun-turunin, beraninya cuma fotonya doang. Emang orangnya nggak berani. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Begitu juga Wapres, saudara. Oh, mestinya umurnya genap 40 tahun baru boleh. Tapi dia ngepet dengan anaknya jadi. Dirubah peraturannya, saudara. Udah 35 tahun aja nggak apa-apa. Saudara, nggak boleh kita mengubah undang-undang hanya untuk kepentingan keluarga. Kayak sekarang nih ada satu menteri ini lagi, saudara. Dia paksa itu SPBU pom bensin yang bukan Pertamina, dia paksa harus beli bensin dari Pertamina, saudara. Nah yang swasta ini bilang kami sudah impor bensin bagus dari luar, kami nggak mau beli dari Pertamina. Pertamina tanya kenapa nggak mau? Karena Pertamina bensinnya dipakein etanol. Etanol itu bisa merusak mesin. Saya mau jaga supaya pelanggan saya mobil dan motornya nggak rusak, saudara. Nah, akhirnya apa? Menteri paksa. Nah gara-gara dipaksa, saudara, pom
bensin tadi milih tutup. Ya kalau begitu kami tutup aja. Akhirnya ribuan pekerja di PHK, saudara. Apa maksa orang? Nah sekarang akhirnya dirubah. Apa dia bilang? Ya sudah, lalu sekarang nggak mau pakai Pertamina gara-gara etanol, kita bikin peraturan. Semua pom bensin harus campur dengan etanol. Ini apa? Kok dia mau rusak mesin orang? Dia memaksa orang? Dia memonopoli? Menteri begini pecat, nih merusak negara, bikin malu di dunia, betul? Namanya aja Bahlul. Bahlul, namanya siapa? Tahu Bahlul apa Bahlul? Tahu Bahlul? Namanya aja Bahlul, makanya namain anak yang benar. Ada orang namain anak sulit, ya udah hidupnya susah terus. Jangan namain anak yang bagus, betul? Namain anak yang artinya bagus, nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Sunda boleh, mau pakai bahasa Jawa boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting artinya bagus, saudara. Ada orang namanya Budi, ada orang namanya bagus, ada orang namanya bahagia, bagus. Ada orang dikasih nama sedih, seumur hidup sedih melulu. Nah, makanya ngasih nama anak hati-hati, Bu. Ada lagi orang, saudara, mau ngasih anak pakai Al-Quran, main tunjuk aja. Begitu lihat dia tunjuk, begitu ditunjuk, saudara, namanya Sair. Dia kasih nama Sair. Sair itu nama neraka, bukan syair, bukan Sair, saudara. Ada lagi yang lebih gawat. Begitu dia tunjuk, saudara, Dajjal, dikasih nama Dajjal tuh anak. Jangan nama, mau nama yang bagus, tanya ajengan, tanya kiai, tanya ulama, nanti diberikan nama-nama yang bagus, insya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini paham tidak? Sadayana semua saya mau tanya, terang terang, terang terang. Sadayana ngartos, betul? Maaf Bu ya, saya nggak bisa ceramah bahasa Sunda. Abdi mah ngartos bahasa Sunda. Nah, ngartosnya tetik. Nah, Habib Hasan belum ngajarin saya di bahasa Sunda nih. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan lebih bisa lebih akrab lagi, bisa lebih bersilaturahim. Hari ini kita akan bicara tentang kebijakan pencampuran etanol ke BBM, sebuah kebijakan yang dibungkus dengan narasi indah, ramah lingkungan, dan mandiri energi. Tapi tugas saya di sini adalah merobek bungkus itu semua dan menunjukkan isinya. Dan isinya, terus terang, adalah sebuah perjudian besar. Dan taruhannya, uang, aset, dan keselamatan rakyat Indonesia. Mereka bilang ini adalah salah satu solusi. Saya sebut ini adalah pemborosan paksa. Fakta lainnya tidak bisa dibantah. Mari kita mulai dengan fakta paling dasar yang sering kali terlewatkan. Efisiensi dari energi. Etanol itu teman-teman punya nilai kalori yang lebih rendah daripada bensin murni. Sesederhana itu contohnya. Kalau bensin murni itu ibarat nasi putih, kenyang dan berenergi. Etanol itu mungkin kayak kerupuk, enak tapi harus makan lebih banyak supaya kenyang. Apa artinya? Artinya untuk Anda mencapai performa yang sama, mesin Anda harus membakar lebih banyak campuran bensin etanol. Dan itu berarti lebih boros tentunya. Anda akan lebih sering ke SPBU, dan uang yang Anda akan keluarkan pastilah lebih banyak. Di tengah daya beli rakyat yang terus tergerus, di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung, pemerintah justru mendorong kebijakan yang secara harfiah menguras dompet rakyat tetes demi tetes. Ini bukan lagi soal mubazir, ini soal kepekaan yang hilang terhadap denyut nadi ekonomi rakyatnya sendiri. Dan ini adalah bentuk kezaliman struktural, bisa dikatakan begitu. Etanol itu menyerap air, air menyebabkan karat, karat menghancurkan mesin, dan ini adalah rantai sebab akibat yang pasti. Siapa yang paling rentan? Bukan mobil-mobil mewah para pejabat, tapi motor butut milik para kurir, angkot reot yang mengejar setoran, mobil keluarga cicilan 5 tahun yang jadi satu-satunya harta berharga itu juga pasti akan terdampak. Setiap tetes etanol yang dipaksakan masuk ke tangki mereka adalah bom waktu korosi. Pemerintah dengan kebijakan ini secara sadar sedang menempatkan aset milik rakyat kecil di jurang kehancuran, memaksa mereka memilih antara mengisi bensin atau menabung untuk biaya turun mesin yang tak terhindarkan. Dalam Islam, pemimpin adalah pelindung jiwa, harta, dan martabat rakyatnya. Kebijakan yang secara sistematis berpotensi merusak harta rakyatnya sendiri, ini harus kita pertanyakan landasan moralnya.
Sekarang mari kita bicara lebih tajam. Siapa yang diuntungkan dari proyek ini? Ketika sebuah kebijakan jelas-jelas merugikan rakyat kecil dari sisi ekonomi dan teknis, kita wajib curiga, apakah ini murni untuk lingkungan atau untuk membuka keran keuntungan bagi para pemain besar di industri bioetanol. Siapa yang akan memproduksi? Siapa yang akan mengimpor bahan bakunya jika produksi dalam negeri tidak cukup? Jangan sampai atas nama transisi energi yang terjadi justru adalah transisi kekayaan dari kantong rakyat ke brankas segelintir elit. Rakyat menanggung bebannya, mereka memetik untungnya. Kepemimpinan dalam Islam itu soal amanah, sebuah kepercayaan suci. Dan bagian dari amanah itu adalah transparansi. Jadi atas nama rakyat yang suaranya seringkali tak terdengar, kami tidak lagi meminta. Sekarang ini kami menuntut. Tunjukkan datanya. Mana hasil studi independen dan komprehensif yang membuktikan kebijakan ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya bagi 99% rakyat Indonesia. Siapkan jaring pengamannya jika terjadi gelombang kerusakan massal pada kendaraan rakyat. Siapa yang akan bertanggung jawab? Di mana mekanisme kompensasinya? Jangan lepas tangan. Kemudian yang ketiga, jawab dengan jujur. Apakah sudah tidak ada lagi opsi lain yang lebih pro rakyat, yang tidak mengorbankan aset dan kesejahteraan kami? Amanah kepemimpinan itu bukan cek kosong yang bisa diisi sesuka hati. Setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di pemilu 5 tahun sekali, tapi di hadapan pengadilan Tuhan yang seadil-adilnya. Di sana tidak ada lagi ruang untuk retorika dan pencitraan. Saudara-saudara sekalian, diam saat ini bukanlah pilihan saat dompet kita dikuras dan kendaraan kita dirusak secara perlahan. Ini bukan lagi soal setuju atau tidak setuju. Ini sudah soal menuntut hak kita atas kebijakan yang adil dan berakal sehat.